Kalau saja Light Yagami benar-benar ketangkep basah sama kepolisian sebagai jaksa penuntut umum, Mas Pram bisa membuktikan Light bersalah itu dengan cara apa? Kalau seandainya kita bisa membuktikan bahwa dia memang nih ada kausalitas dan dia terbukti dari apapun itu, paling nggak pembunuhan berencana udah kena. Kita tahu bahwa John Liebert dianggap sebagai sosok monster yang menghilangkan nyawa banyak orang, dan di beberapa kasus dia menyerang psikologi seseorang dan membuatnya melakukan hal-hal yang cukup ekstrim. Pertanyaannya adalah bagaimana korban-korban manipulasi John Liebert itu, Pak? Liability-nya gimana? Oh, oke. Nah, ini kasus yang jauh lebih sulit. I love this kind of competent villain. I mean, look, lu ngebunuh orang tapi bahkan lu nggak tahu yang menyebabkan lu. Dia berjalan di depan mata lu. That's professional guy. Profesional. In story. Ketika negara tahu ada seorang Yuji yang dirasuki Sukuna, anak SMA yang punya potensi untuk menghasilkan Shibuya insiden itu, apakah negara boleh bertindak? Menurut gue ya sebagai negara kalau kita memastikan soal kebijakan keamanan ketertiban bangsa harus melakukan tindakan. Walaupun belum terjadi. Belum terjadi. Jika Aki melepas pegangan Angel Devil, apakah Aki bertanggung jawab atas kematian Angel? Angel udah mau mati, udah pasrah. Typhoon kan? Samaritan Law ini. Oh gitu, gimana? Menurut kalian, apakah itu memang elemen-elemen atau talenta dan trait dari seorang leader yang seharusnya? Shit, bagus sekali nih. Maaf, pertanyaannya agak ini. Ini bagus banget ya. Oke. Menurut Anda nih ya. Harus Pras yang jawab duluan ini. Coba, gimana? Selamat datang lagi di Wibu Game Show. Kita sudah kedatangan dua expert menurut saya. Yoi. Sebelah kiri saya ini ada Mas Pram. Dia ini adalah seorang lawyer, tapi lebih tepatnya adalah corporate lawyer. Tapi bukan berarti dia tanpa ilmu hukum gitu kan. Kan kadang orang-orang suka ngeledekin corporate lawyer tuh nggak masuk persidangan gitu. Diledek-ledekin sama orang yang nggak ngerti gitu. Ngobrol doang isinya gitu. Katanya gitu kan. Kan itu waktu dia. Kenapa kok ngobrol kayak gitu? Karena ada yang ngomong kayak gitu tadi. Ngerti kan? Gak penting. Let's waste our time. Yang berikutnya adalah Mas Pras. Dia adalah konsultan yang bergerak di bidang kebijakan publik. Let's go. Tapi kali ini kita temanya bukan ngediskusin anime. Oke. Melainkan menabrakkan realita anime dengan dunia nyata. Oke. Seperti kita tahu, manga dan anime ini banyak sekali terinspirasi dari kehidupan nyata kita kan. Nggak selamanya tentang isekai yang pergi ke dunia fantasi, tapi juga yang bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke. Seperti contoh di My Hero Academia, bagaimana society menjadi superpower, Chainsaw Man, society dipenuhi oleh devil, atau sesimpel kayak Death Note, yang dimana ada orang di sekitar kita yang bisa ngebunuh lu sesuka hati hanya dengan menulis namanya di buku. Nah, bagaimana kalau hal tersebut ditabrakan kepada expert ini? Ya, ini dia. Gue suka nih pertanyaan. Ini nih. Oke, kalian kalau masih bingung gimana sih maksudnya mau diapain, no? Langsung aja kita mainin biar teman-teman kayak apa ya, langsung kebayang tanpa harus diperjelaskan lebih panjang lagi. Mantap. Jadi ada pertanyaan dari penonton kita. Dan ini pertanyaan sangat menarik karena disangkut pautkan dengan ilmu hukum. Pertanyaannya adalah, kalau saja Light Yagami benar-benar ketangkep basah sama kepolisian, ketahuan sebagai Kira yang terang-terangan melakukan pembunuhan ke banyak orang, sebagai jaksa penuntut umum, Mas Pram bisa membuktikan Light bersalah itu dengan cara apa? Membuktikan. Iya, kan jaksa penuntut umum. Biar ditangkap nih. Walaupun sebenarnya profesi Pram sebenarnya corporate lawyer, tapi kan ini kan lebih ke pidana ya. Tapi ini agak sulit ya. Kita bicara dunia realistis nih. Karena kan pembicara dunia realistis adalah bagaimana caranya lu menunjukkan buku itu pas tulis namanya orang yang mati. Iya. Karena gini ya, kalau gue bisa jadi Light Yagami nih. Kalaupun tuh buku ditemukan, iya kan? Dan kemudian buku itu tadi bikin orang mati. Ini di dunia nyata ya, bukan di dunianya Light Yagami nih ya. Apa yang bisa membuktikan? Misalnya Eno Bening mati. Di buku gua tertulis tuh ada nama Eno Bening. Apa yang bisa membuktikan bahwa gara-gara gua nulis nama lu mati, maka gua lah yang bikin lu mati. Kalau kita bicara di dunia nyata. Kenapa kalau konteksnya di dunianya Light Yagami lebih gampang? Karena memang sudah terbukti ada nama Kira bisa ngebunuh orang dari jarak jauh. Tapi kalau kita bicara bisa di Indonesia nih, ada teknologi santet tuh bisa beneran berjalan. Iya kan? Kan gua nggak bisa membuktikan. Kan ini bagus pertanyaannya. Karena ini sebenarnya juga jadi salah satu pasal di KUHP orang sering banyak salah nangkep. Kita kan tahu pasal santet kan? Iya. Oke. Banyak orang, ini kenapa sih ada pasal santet? Emang bisa dibuktikan dan sebagainya. Dia nggak ngerti sebenarnya yang dipidana itu bukan bahwa lu bisa menyantet orang. Tapi kalau lu mengaku bisa santet. Mengaku. Kayak jadi sebenarnya kasusnya itu adalah bukan kalau lu nyantet Eno terus baik pun gagal atau berhasil,
kalau berhasil lu dipidana, kalau gagal percobaan bukan. Tapi kalau misalnya mengaku saya memiliki kekuatan yang mampu menyakiti Anda dari jarak jauh dengan jurus ilmu gelap itu yang bisa membuat lu dipidana. Jadi kalau lu ngaku-ngaku jadi tukang sihir, bukan karena lu penyihir, lu pikir nih masih zamannya abad 16. Burning the Witch. Burn the witch. Itu salah satu manganya Kubo Tite. Tapi Tapi majika ya. berarti Light Yagami itu lu akan sebagai JPU pidanakannya lebih ke Pusing sih gua. enggak, berarti dia mengaku kira. Kalau Gua dia kira. ngaku, tapi dia nggak pernah ngaku kira kan? Kalau misalnya what if? Kalau misalnya lu bisa buktikan ternyata di balik sosok admin kira di internet itu adalah dia, lu bisa. Betul, tapi gue jadinya akan sulit untuk dia sebagai pembunuh. Paling gue cuma tapi itu pidananya rendah banget bos. Itu kan cuma pengaku palsu aja. Inilah paling jauh cuma meresahkan masyarakat. Bener dong. Iya sih bener sih. Kan itu teori. perbuatan tidak menyenangkan. Iya, teori Nggak seru internet. bos. Karena tadi teknologi kecuali tadi memang bener, lu bisa bikin orang mati dari jarak jauh. Tapi kalau bener ya, kalau seandainya kita bisa membuktikan bahwa dia memang nih ada kausalitas dan dia terbukti dari apapun itu, maka paling nggak pembunuhan berencana udah kena. Ini menarik karena mengingatkan gue sama skripsi gue dulu. Wis. Dulu gue bikin skripsi gue itu adalah tentang analisis putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang terorisme, keberlakuan surut undang-undang terorisme. Jadi kita jelasin sedikit nih ya. Berat nih. Lain tau nggak Artinya. berlaku Susah surut apa? Nggak Kan boleh undang-undang pidana turun. itu karena tidak boleh berlaku surut. Iya. Tidak boleh berlaku surut artinya apa? Kalau undang-undangnya diberlakukan per tanggal 1 Juni, maka tidak boleh untuk tindak pidana terjadi di tanggal 30 Mei. Gak boleh sebelumnya. Nggak boleh sebelumnya, segampang itu aja. Nah waktu itu undang-undang terorisme kan dibuat, diberlakukannya berlaku surut. Karena pelaku kejahatan terorisme bom Bali, kejadian sebelum undang-undangnya keluar, diberlakukan surut. Oke. Nah setelah diberlakukan surut, Mahkamah Konstitusi bilang nggak boleh, itu melanggar konstitusi. Harusnya hanya boleh berlaku ke depan. Tapi waktu itu gue bilang, sebenarnya dari awal kita bahkan nggak butuh undang-undang terorisme untuk mempidana para pelaku bom teroris. Kenapa? Karena hukuman maksimumnya sama di Indonesia. Baik buat pembunuhan berencana maupun pelaku kejahatan terorisme. Yaitu Seumur hidup. mati. Mati. Lu bisa terhukum mati. Dan ini juga salah satu yang kritik gue terbesar. Di dalam hukum pidana itu, makin banyak unsur dibuktikan, ibarat kata makin susah. Kayak lu main game, lu increase your difficulty. Ya kan? Karena kalau pembunuhan berencana, ya tadi unsur membunuh dengan sengaja, dengan rencana. Ya mengambil nyawa orang gitu kan. Kalau terorisme tuh ada banyak, harus ada unsur membuat ketakutan dan lain sebagainya. Jadi unsurnya nambah lebih banyak. Kalau gue jadi jaksa, ngapain gue pikir kasus yang pasalnya lebih banyak buat dibuktikan? Konspirasinya mesti gue buktikan, membuat takut masyarakatnya mesti gue buktikan. Lebih banyak PR-nya untuk Lebih banyak PR-nya. Kalau gue jadi jaksa efisien yang akan gue lakukan adalah gue pakai pembunuhan berencana aja. Jadi dari awal ngapain gue sibuk buang-buang waktu pakai undang-undang terorisme ya kan? Gue pakai aja KUHP. Tetap gue bisa hukum mati lu. Itu cara kerjanya. Kecuali tadi lu mungkin pengen, aduh gue ingin membunuh karena ini ada nilai besar kita buktikan. Bos, by the end of the day, kalau terorisme itu membunuh banyak orang, mau bunuh 1, mau bunuh 100, dan hukuman terakhir tetap Mati. hukuman mati, Iya. why bother? Look, ini sekali lagi seperti gue bilang, kalau kita berpikir sebagai jaksa nih ya, ilmunya adalah kalau dengan satu kejahatan gue buktikan sudah bisa membawa lu ke dampak hukuman yang gue inginkan, kenapa gue mesti membuktikan 99 lainnya? Betul. Jadi kalau gue Shortcut, jadi tadi gue Yagami, gue bilang, kira ini udah membunuh 1000 orang gitu misalnya. Sehari satu paling gampang itu gue buktiin. Oke. Dan ini yang dulu dilakukan buat Al Capone. Al Capone itu susah banget waktu dibuktikannya. Banyak banget kan. Banyak banget kasusnya kan. Tapi apa akhirnya dipilih, akhirnya boleh masuk penjara, akhirnya mati di penjara. Tax evasion. Ini seriusan. Serius. Jadi Kan accountingnya. pembunuhannya, konspirasinya. Itu susah banget bos. Tapi buat masukin ke penjara, karena ini kan kalau kalian pernah nonton komik Batman atau Joker tuh ada satu episode itu lucu banget. Yang dia bilang, gue ini penjahat, tapi gue nggak berani ngelawan. Gue berani lawan Batman, tapi gue gila kalau gue berani lawan IRS. Itu Dirjen Pajak Amerika. Waktu dia lihat tagihan dari Dirjen Pajak Amerika, dia langsung bayar. Kok lu mau bayar? Ini kan gue penjahat. Bos, gue gila, tapi gak segila itu. Oke. Nah, Waduh, kita jadi iklan pendukung pajak nih. Iya, bagus dong. Nah, tapi jadi karena itu akhirnya yang dibuktikan akuntannya waktu ditangkap, ledgernya diambil. Dari situ ketawa, ternyata lu memasukkan gini-gini, lu menghindari pajak. Maka di dunia ini kan itu pasti kan 3 hal. Orang bilang 2 kan. Mati sama pajak. Baru ada satu joke lagi. Ada satu lagi yang ketiga yang juga suatu keniscayaan, kontraktor telat. Proyek mangkrak. Nah, ini balik langsung ke Mas Pras. Gimana menurut Mas Pras kebijakan sebuah negara ketika nyatanya kan kalau kalian sempat baca lihat yang terbaru, di mana Trump sama Xi Jinping rebutan pengen beli Death Note. Oh, iya. Apakah itu sebuah kebijakan yang negara layaknya lakukan? Nah, inilah
Gimana tuh gimana? Menurut gue menarik karena sebenarnya ini sama kayak kasus lu meng-acquire weapon of mass destruction. Nuklir ya, Betul. nuklir. Ya ini ibaratnya lu mengenai nuklir ya, lu ngomongin Jinchuriki juga. Kan, Jinchuriki atau FF16. ya, F-16. Ikon. Iya, Icon itu semua konsepnya sama. Lu punya lu punya interest untuk bisa mengambil suatu power yang sangat besar banget. Dan akhirnya itu adalah action dari banyak negara pastinya. Lu punya mementingkan kepentingan lu kan. Ya ibaratnya kenapa ada nuklir sekarang. Kan kalau berapa kali kita diskusi ya sama Mas Pram, kenapa Pakistan itu memaksa punya nuklir? Karena lebih baik kita makan rumput daripada tidak punya nuklir. Betul. Karena ya itu actually ya possess some kind of deterrence kan. Orang jadi takut kan. Oh, datang ke negara lu nanti gua lempar lu nuklir, sama seperti North Korea. North Korea tidak akan pernah punya masalah seperti diganggu-ganggu mungkin seperti Iran gitu ya. Oh, Kalau dia punya nuklir. Karena dia punya nuklir. Iya. Bener, akan ada Takut selalu kan, cara iya. kayak ya kalau Bener banget. udah cukup gila enough gitu ya. Lo bisa kirim nuklir itu. Nah, menurut gua apa yang digambarkan di Death Note itu ya, gua nggak inget detail ceritanya, tapi yang pasti kan the guy ini kan offering to the highest bidder, Lelang, kan? lelang, Terus habis itu dia akhirnya bagi-bagi duit dengan sangat sosialis lah. Iya. Sangat sosialis lah cerita ini ya gitu pada saat Dihukum itu. lah sama para ini kan, para dewa kematian. Pada untuk- dewa kematian kayak wah ini lu keterlaluan. Keterlaluan. Saking pinternya lu, kita bikin peraturan baru. Kita bikin peraturan baru. Lu harus mati sekarang. Nah, tapi kebijakan negara untuk melakukan itu apakah memang sudah selayaknya dilakukan atau harusnya? Ya, buat gue sih namanya negara itu kan kadang-kadang sangat realistis ya. They feel they want to ibaratnya ya at the end of the day the purpose of the country is to remain exist at a very long time. Itu adalah konsep yang selalu muncul kan. Makanya muncul lah tuh teori-teori HI soal realisme apa segala macam, which I'm not. Tapi gue bisa memastikan bahwa tindakan seperti itu sangat menurut gue akan sangat rasional. Dan sebenarnya apa yang sudah dilakukan sekarang lewat AI. Orang-orang ini akan acquiring power lewat AI ini dengan berbagai Dan cara. Dengan chips dan segala macam mereka menghalangi negara satu dengan lain Itu untuk namanya mendapatkan apa? Choke point ya? Choke points. Choke points. Nama istilah choke points. Jadi bayangkan kalau ada titik cekik ya. Kalau untuk mendapatkan Death Note ini ya karena dia cuma satu barang ya. Nah, lu bayangkan kalau Death Note ini dipisah-pisah, ada kertasnya, ada covernya, ada apanya. Dan pasti masing-masing negara kan pengen, wah, gue harus menghalangi supaya yang satu mendapatkan the complete Death Note. Kayak Indonesia nih, misalnya baterai atau lain sebagainya atau tadi teknologi chip butuh rare mineral, misalnya hanya ada di Indonesia. Indonesia harus bisa mainin choke points-nya juga. Iya. Jadi sekarang tuh bukan zamannya ini pasar bebas kita harus jual semuanya. Nggak gitu. Kamu harus tahu kuncian lu apa. Benar. Kalau kuncian lu sampai hilang ya sama kayak manga-manga karakter kan. Begitu kuncian lu lepas hilang kena mati lu. Benar. Ini kayak ilmu kungfu ketahuan itunya. Betul. Kalau ilmu kungfu lu ketahuan totokannya udah selesai. Jadi lu harus bisa notoknya itu, lu mesti ngejaga ya. Jadi itu wajar. Bagus, menurut gue topik itu bagus banget karena Bagus tipe banget topik strategi kan. Jadi kita juga banyak unsur-unsur strateginya nih. Kenapa lo? Itu tiap negara di kayak Konoha, Sunagakure, semuanya pengen punya Jinchurikinya. Dia kan. punya Jinchuriki ini sebagai their assurance kan untuk Iya. bisa kalau ada apa-apa bisa. Betul. Kan sih. Itulah kerennya wibu guys. Dari manga, San. Dari anime. Itu dari manga, anime game. Doanya bisa kayak gini. God damn anjing. Enggak. Gue nonton Naruto cuman wah seru nih. Action. Rasengan. Gak ada kepikiran gue tiba-tiba tiap negara harus ada Jinchuriki buat biar gak diusik sama negara lain. Gak ada. Gak ada. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari viewers lagi ya. Ini tentang Chainsaw Man. Apa nih? Kebetulan gue nonton ke-8 kalinya bareng sama Pram waktu itu. Damn. Reze. Reze. Ada ini ya, ada sebuah adegan yang dimana Aki itu nyelamatin Angel. Angel Devil. Waktu Yes. ada ledakan. Nggak, sorry. Pas ada Typhoon. Ya, terus? Ya kan? Terus si Angel itu udah pasrah, gue mau mati aja lah. Nah pada saat itu si Aki nangkep. Tak, Ya, gitu ya. kan. Nah di sini. Jika Aki melepas pegangan Angel Devil, apakah Aki bertanggung jawab atas kematian Angel? Gitu. Angel udah mau mati, udah pasrah. Typhoon kan? Samaritan Law ini. Oh gitu, gimana? Jadi memang selalu ada teori hukum bahwa kalau misalnya lu mampu menyelamatkan dan kemudian lu nggak menyelamatkan itu sebenarnya disebutkan sebagai responsibility by omission. Jadi lu harusnya bisa menolong nih tanpa membahayakan lu ya. Itu konsepnya utamanya. Secara teori hukumnya dulu nih ya. Udah di berbagai jurisdiksi ya ada beberapa aturan bisa jadi berbeda tapi konsep dasarnya dulu. Seandainya lu punya kemampuan untuk menolong seseorang, menyelamatkan nyawanya dia, dan kemudian lu ternyata tidak menyelamatkan, walaupun itu tidak membahayakan diri lu sama sekali, then you can be held responsible. Karena berarti lu menyebabkan kematian seseorang.
Walaupun tentu dalam berbagai kasus pembuktian sulit. Kayak tadi misalnya tadi kan, siapa bisa membuktikan atau melihat dalam segala macam kekacauan itu bahwa gue melepaskan tangannya si Angel. Right. Benar. So in practice it's always hard to be untuk dibuktikan. Tapi memang kenapa dibikin good, itu namanya Good Samaritan Law. Ya bahwa lu punya moral duty untuk menolong orang lain. Tapi tadi dengan konsep. Dijelaskan dong, Good Samaritan tuh ada ceritanya kan? Ah itu dari Alkitab. Dari Alkitab. Iya kan tentang Cerita orang yang Alkitab. sebenarnya nggak punya kewajiban apa-apa, nemu ada orang di pinggir jalan ya kalau nggak salah digebukin atau apa kan, Iya. tolongin kan. Ya, padahal orang Samaritan ini selalu dipandang sebagai orang yang jahat. Kelas rendah lah, Kelas rendah apa lah lah. gitu loh. Jadi kok lu nolongin dia sih? Ya itu karena saya merasa saya punya Moral tanggung jawab moral. Misalnya nih kasus yang suka menarik gini, katakanlah kayak kasus Titanic, Ya, oke. Rose sama Jack, Nah, ya tuh. ya kan? Apakah Rose harus menyelamatkan Jack? Walaupun kalau depannya Rose, tuh kapal perahu itu Iya, muat, bisa, gitu. bisa itu. Tapi kalian pernah nyobain nggak? Bukan gitu kalau main kapal lain sebagainya, lu narik orang itu kapal bisa kebalik bos, gitu Ya, maksudnya. oke. Nah, kalau pakai teori itu terus bilang kalau saya menyelamatkan dia bisa jadi Saya akan celaka mati. juga. Ya, sebabnya. Oh. Bahkan ada satu kasus lebih menarik lagi. Bayangin kalau misalnya lu rebutan kapal, Oke. rebutan perahu, rebutan ini deh. Karena kan cuma satu, lu Koci, sekarang ya. lagi menuju tuh. Tanggung jawab nggak lu King? Kalau misalnya, gue masih lupa lo nama dia. Ya, apa? Hasan. It's okay, sama apa? Hasan. It's okay. Hasan. It's been Nana. King sama Eno rebutan nih, ya kan? Hanya akan satu yang dapat. Eno gagal, King lah karena dia King. Yoi. Dia selamat. Sampai di situ ada orang satu sempat melihat tuh King sama Eno tuh sempat rebutan. Terus si King tuh yang akhirnya dapat tuh si Eno dibiarin mati. Dalam kasus itu lu bakal tanggung jawab nggak secara hukum? Enggak lah, orang survivability. Asik. Gue mau hidup. Gue mau hidup. Bener. Oke, bener kan? Nah. Kalau misalnya tadi tuh kayak semacam, kalau misalnya itu dalam keadaan yang sangat memaksa seperti itu, ya each to its own. Jadi memang lu bisa tuh punya kesempatan seperti itu untuk membela diri lu bahwa ya saya juga harus menyelamatkan nyawa saya. Unfortunately, not everyone can Everyone, survive dan mungkin karena lu kill bisa tampil because I'm better gitu. Ya. Jadi begitu. Nah, Oke. kalau buat Pras agak beda Apa ini? pertanyaannya. Kita langsung mental ke Attack on Titan. Nah, Nah, nih. seperti yang kita tahu waktu itu ada adegan di mana wall-nya runtuh. Akibat dari wall runtuh, tempat peradaban dikuasai oleh Titan ya. Jadi sumber dayanya tidak bisa diakses lagi. Terlalu banyak mulut untuk diberikan makan, tapi terlalu sedikit jumlah makanannya kan. Nah, pada saat itu keputusannya adalah dari King-nya adalah untuk disuruh merebut kembali wall Maria oleh orang-orang ini. Yang kita tahu sebagai pembaca bahwa itu bukan tujuannya buat merebut, tapi mengurangi jumlah mulut. Apakah sebagai negara itu adalah sebuah hal yang menurut lo gimana? Sebagai yang biasa mengkonsultasikan kebijakan negara. Ini pertanyaan siapa yang nanya nih? Ada. Gue jujur nih ya, gue sangat kagum dengan level pertanyaan ditanyakan oleh anak-anak ini. Gue sih, gue. Lah, siapa lagi? Pendidikan di UI bagus hasilnya. Oh ya. Didikan filsafat loh. Ya. Ketua Ilunik. Pendidikan filsafat UI ini bagus ini hasilnya. Ketua Ilunik. Gue bangga sama pertanyaan ini sangat mendalam ya. Oke. Gimana? Oh ya, sayangnya tidak dikasih suatu program memberi makan semuanya ya. Ya. Wow. Solusinya adalah itu. Oke. Tapi Gimana? selalu ini dilema dari banyak cerita pembangunan biasanya. Kalau misalnya kita selalu melihat bahwa negara itu atau masyarakat harus dikasih makan, gimana caranya gitu. Masanya kalau dalam berbagai macam kisah pembangunan selalu yang dimulai lebih dahulu itu adalah selalu namanya meningkatkan produktivitas output dari makanan dan meningkatkan pendapatan negara kan. Karena itu yang menjadi fungsi utamanya gitu. Makanya kayak kalau kita lihat ya ekonominya, sebenarnya gue selalu bertanya gitu. Jadi ekonomi dari wall ini apa? Dia agriculture nggak sih? Iya, agriculture tumbuh-tumbuhan, terus daging kan jumlahnya dikit. Benar. Dan segala macam Dan menurut gue sebagai sebuah ekonomi yang sangat tertutup dengan sangat dikit orangnya, dan apalagi kamu ada ancaman Titan, kenapa lu punya overpopulation? Itu pertanyaan gue. Ya enggak. Oh, So how can it happen in the first place ya? Iya, how can it happen in the first place gitu. Karena Jadi pada ini dasarnya salah matematika di perhitungan Isa Hajime. sampai aja emang kan bodoh amat gue gitu kan. Gitu. Dan
memang problem dari mengelola populasi dan terutama menjaga pasokan pangan itu kan udah ada dari zaman dulu ya. Makanya ada namanya Malthusian Law ya. Kayak katanya pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan jumlah makanan itu kan kadangkala bisa ini ya. Thomas Malthus, ekonom Thomas lama. Malthus, jadi ekonom pangan ya kalau nggak salah. Nah dia itu kan selalu bilang bahwa King udah pertumbuhan terus gue kayak gini ya. Pertumbuhan antara populasi dengan makanan Dan itu supply-nya, satu ada apa namanya? Satu bertumbuh linear, Bareng. pertumbuhan linear, satu bertumbuh secara eksponensial. Eksponensial. Tapi kenyataannya Sudah, ngerti nggak bedanya apa? Eksponensial apa? Enggak, udah lanjut gak apa. eksponensial tuh kalau dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Berkelipatan. Ya kalau kayak intinya kalau linear tuh ya nambah. Satu, dua, Nambahnya tiga, cuma lima. Kalau multi ini biar gampang budi ya kali. Iya. Nah, jadi lebih cepat kan nambahnya. Iya. Kan? Mana lebih cepat linear atau eksponensial? Eksponensial. Eksponensial. Begitu ngerti, udah bisa lanjutin. Naik ya. Gue curiga dia pura-pura bego sih. Gue curiga gitu. Nah, dan tapi kenyataannya adalah dalam berbagai kasus ya ternyata apa yang ditakutin itu nggak pernah kejadian. Oh gitu? Apparently manusia selalu berhasil menemukan cara dan berinovasi untuk membuat makanan lebih banyak lagi. Makanya kita bisa dapat dalam tahap ini kan ada 8 miliar. Sebenarnya kalau kebijakan yang mau diambil yang menurut gua sudah bisa dilakukan adalah mestinya si raja itu invest more di R&D, research and development, meningkatkan Plus KB. productivity outputnya. Iya, KB, terus KB. KB juga. Productivity outputnya gitu. Karena pertama adalah ya lu kan pingin orang lebih banyak makan. Ya pertama kali lu harus lakukan adalah ningkatin dari lahan lu yang sedikit itu gimana lu bisa menghasilkan ayam lebih banyak, padi lebih banyak dan segala macam kan. Yang kedua tadi benar kata Mas Pram mestinya untuk mencegah pertumbuhan yang tinggi lu harus melakukan yang namanya KB gitu. Nah, kesalahan si raja ini adalah langsung instead of KB dia kirim orang-orang tuh mati gitu kan. Juga karena ternyata nggak efektif. Kan Nggak yang dikirim efektif. adalah korps Terbaiknya. korps terbaiknya. Padahal korps terbaik ini, lu bayangin kalau korps terbaik lu aja lu kirim untuk mati dan akhirnya lu juga sulit banget kan. Karena pada dasarnya it's a suicide mission kan pada Iya. waktu itu kan. Pada dasarnya lu meng-wasting the best people. Yes. Maksudnya orang-orang ini yang lu lakukan untuk jadilah misalnya para prajurit masuk desa Iya. membangun ini lagi dan segala macam gitu. Itu yang mesti dipikirin sama rajanya. Berarti keputusannya sangat tidak rasional. Pertama keputusannya tidak rasional. Tapi kita bingung apakah ini karena memang Isao Haji Yama Haji Yama. itu sendiri yang memang dia kurang mengerti ekonomi atau memang dia memang bikin Raja Bulodo banget. Yang sama kayak kita nggak bisa membedakan King ini bodoh benar. tapi gini, kalau bisa Attack on Titan jadi petani simulator, nggak bakal seru. Ya iyalah. Wah, pada endingnya jadi kayak Tadi seperti gue bilang mau Yusa. Bagus. Iya sih. Dan tetap seru. Enggak, tapi Aji Vinland saya Saga emang bagus mempersiapkan juga diri untuk sih. itu. Nah, dia memang tidak memaksakan diri untuk itu. Iya, I suppose. Sampai kepikiran ke situ sih Haji Jadi Isayama. kebijakan yang berusaha, menurut gue ya dalam pengalaman gue, kebijakan yang berusaha mengurangi populasi penduduk dengan suruh orang perang itu is very unlikely to happen. Karena negara itu kan selalu kehilangan orang terbaik, itu adalah kerugian paling besar. Betul. Soalnya banyak konspirasi tuh di internet yang bilang bahwa populasi kebanyakan mesti dikurangi dengan cara apa makanannya beracun lah, udaranya lu lihat aja beracun sekarang lah. populasi udah Kita nggak collapse. perlu itu semua, Nggak perlu. karena- orang nggak making babies. Cina, Jepang itu katanya bahkan Cina udah kemarin gue baru baca di Cina itu bahkan harusnya udah trajektornya bahkan udah unrecoverable. Udah kayak Jepang berarti? Jepang udah lebih lama, tapi Cina pun saya udah unrecoverable. Iya. Artinya mereka nggak akan pernah bisa nambah lagi udah. Jadi jumlah penduduk yang lahir dibanding yang meninggal tuh lebih banyak yang Udah terlalu jauh nggak kekejar. Terlalu jauh Oke. nggak kekejar. Bahkan kalau Indonesia- dinormalkan sekarang pun udah nggak kekejar. Indonesia juga termasuk Sebentar negara makin melandai loh. Indonesia? Iya, fertility rate kita makin constantly melandai terus turun. Makanya kita 2030 kan katanya bonus demografi banyak orang gitu. Habis itu kita mulai masuk aging population. Populasi makin menua. Makanya ini kalau kata Pak Chatib Basri ya, Pak Dede ini bilang jangan sampai Indonesia ini jadi tua tapi nggak kaya. Selanjutnya kita akan kembali ke hukum law. siap. Nah, ini favorit lo harusnya sih. Aduh apa nih? Dalam Jujutsu Kaisen. Oh yes. Dalam insiden Shibuya, Sukuna mengambil alih tubuh Yuji Oh, I love it sir. dan membantai ribuan orang. Yes. Yuji tidak mengendalikan tubuhnya saat itu, tapi sejak awal ia tahu bahwa dirinya adalah wadah bagi makhluk yang sangat berbahaya, tapi tetap memilih untuk hidup dan menanggung resiko tersebut. Apakah dia liability? Mungkin pertanyaan pertamanya adalah pada saat dia mengambil resiko pertama itu, dia tahu nggak sejauh apa Sukuna kan dia orang sama sekali nggak mengerti dunia jujutsu. Ya. Tapi itu proses panjang kan? Betul. Tapi kemudian kita harus bicara juga pada saat kemudian dia melakukan satu keputusan dan tindakan di Shibuya itu, hukum nomor 1 dan ini paling penting, prinsip ya, dan sebenarnya berlaku juga di hukum pidana. Kalau lu mau mengenakan tanggung jawab atau liability, lu harus
sadar untuk bisa dikenakan liability tersebut. Bukan ada ketidaksengajaan juga bisa ya? Ketidaksengajaan is one thing. Kalau lu berada di luar kontrol lu absolutely sama sekali nggak bisa, bos. Makanya mental state itu salah satu hal paling penting dalam tindak pidana. Betul, ada bisa dari ketidaksengajaan itu kan lu emang nggak ini. Tapi dalam konteks tadi ini pelakunya memang dari awal bukan ini. Jadi pada saat itu ada debat panjang di Higuruma dan lain sebagainya, itu menurut gue dibuang-buang waktu. Kalau gue sebagai lawyer gue udah tahu nggak bisa dia disalahkan. Oh malah, gue kira lu episode itu, wah bener si Yuji nih. Enggak bisa karena dari semuanya kan, makanya ketika itu Sukuna selesai kan terus Yuji nangis itu kan, dalam hati gue, ngapain sih lu cry baby begini? That's not your fault. Tapi kan dia merasa bersalah karena Merasa bersalah is one thing, tapi maksud gue kalau gue itu ya bukan salah gue, orang bukan gue melakukan. Karena dia bukan lawyer. Perlu diingatkan Yuji hanyalah adalah anak SMA. Bocah SMA Bocah SMA, bos. Bocah SMA bolos tau Kalau lu. gua sebagai lawyer, and that's why tadi kita udah bicara panjang lebar tentang kenapa lawyer setan dan lain sebagainya. Tapi ya tadi, lah bukan salah gua. Orang gua nggak mengendalikan, ya kan? Dan ingat gak juga salah satu kontrak yang dibuang pada saat itu kan Yuji mati sebenarnya kan? Iya. Terus dihidupin lagi tapi dengan konteks dia bahkan nggak bisa ingat itu kan? Dia nggak bisa ingat janjinya. Dia nggak bisa ingat janji, itu salah satunya kan. Jadi ada banyak hal di sini kalau kita boleh bilang yang namanya adalah ketimpangan relasi. Relasi kuasa. Relasi kuasa. Ketimpangan relasi Ya kuasa. Yuji anak SMA, bos. Lawannya Sukuna, King of Curse. Yang udah ribuan tahun. Udah ribuan tahun. Yang basically adalah jujutsu sorcerer terbaik di masanya gitu kan, atau di masa lalu. Dan bahkan sebenarnya karena dia mengalahkan Gojo terbaik di masanya. Oh gitu, Terbaik di panjang. seluruh masa. Ya. Sorry Abigail gitu kan. Nanti oke lah. Abigail minta kesini nih, panjang lagi nih. Lanjut, Tapi lanjut. anyway, jadi makanya kalau gue bilang ya memang nggak bisa kita menjatuhkan liability, dan it will be absurd bahkan untuk sebuah pengadilan dengan kasus yang menurut gue secerah matahari terik di siang hari panas membara di musim panas tak berawan. Apa itu? Maksudnya? Terang banget, jelas banget, bos. Harusnya kan lu langsung nangkep. Maksudnya secerah matahari terik di siang hari di musim panas di siang hari membara di musim panas tak berawan. Oh jelas. Jelas banget. Jelas banget. Oh iya. Jadi proses trialnya itu, tapi memang tetap gue mengerti kenapa Higuruma harus melakukan proses trial karena kan dia kan tidak ada di situ. Betul. Kita kan pembaca ini kan Third person. ya Deus Ex Machina gitu kan. Jadi kayak gitu udah mengetahui segalanya. Higuruma soal proses itu, tapi memang di proses itu harusnya dia memang tidak bisa dinyatakan bersalah. Tapi itu pragmatis aja gak sih? Ya udah dibunuh aja deh karena vesselnya Sukuna. gitu. Nah, itu I love to argue tuh. Karena kan sebenarnya selama perjalanan Yuji udah tahu dan punya kesempatan untuk tidak terjadi gitu kekacauan sebesar itu. Dengan cara apa? Dia kan sampai udah tahu dia gimana dia bisa kerasukan Sukuna, bagaimana Sukuna bisa punya power dan lain-lain. Betul, tapi by the end of the day itu sama kayak Hulk kan. Apa? Sama kayak Incredible Hulk. Incredible Hulk. Sukuna, bayangin Sukuna itu adalah Hulk. Banner udah berapa kali sih kalau di komik Marvel coba bunuh diri dia sendiri? Bisa nggak? Iya. Nggak bisa. Di film juga sebut. Jadi apakah sebenarnya Yuji bisa membunuh? Artinya jawabannya nggak bisa. Orang waktu dia udah mati dihidupin lagi kan? Exactly my point. Jadi sebenarnya nggak ada lagi yang sudah bisa menghentikan dia pada saat itu. Kecuali Gojo berhasil membunuh Sukuna. Tapi tidak bisa. Ya. Tapi kenapa enggak? Itu perdebatan akan panjang lagi. Tapi ini konsepnya. Jadi kalau misalnya dulu bilang, oh ini Yuji bisa salah, nggak bisa. Itu sama kayak Incredible Hulk. Banner apakah bisa disalahkan pada saat dia dulu melakukan eksperimen yang menyebabkan dia bisa jadi Incredible Hulk dan dia nggak bisa reverse itu. Dia bahkan udah berusaha membunuh dirinya sendiri, bos. Gagal berkali-kali lagi bahkan kan. Yuji bahkan kayak oke lah. Tapi satu, dan Yuji juga anak SMA. Ini ada perbedaan lagi loh. Hukuman kan buat anak-anak dan dewasa beda, bos. Oh iya tuh, gimana tuh? Iya kan? Karena hukuman anak-anak biasa selalu dibikin lebih lenient kan. Karena di anak-anak itu dianggap belum cukup dewasa untuk bisa mengambil, atau kalau istilah hukum itu belum cakap. Nah kalau misalnya dari istilah hukum misalnya tuh ada istilah namanya mumayiz. Apa itu? Mumayiz itu dianggap bisa membedakan baik dan buruk. Oh iya ngerti. Jadi gua. kalau misalnya nih kalau dalam perceraian, anak kecil tuh biasa masuk kemana? Misalnya kalau secara ini kalau misalnya bukan karena perselingkuhan atau lain sebagainya, ini normal semua, harusnya ke ibu. Kalau anaknya masih kecil. Tapi kalau dia sudah mumayiz, jadi dianggap udah bisa membedakan baik dan buruk. Jadi belum tentu akil balik ya. Tapi udah dianggap udah ngerti lah gitu lah. Nah itu dia bisa tuh disuruh memilih apakah mau ke ibu atau ke bapak. Kira-kira seperti itu konsep dasarnya lah ya. Nah sama, jadi kalau misalnya kayak Yuji jadi akan sulit. Satu, dia masih anak kecil hitungannya, jadi dia belum cukup dewasa untuk mengambil keputusan. Kedua tadi in general mengingat perbedaannya ini kan kayak semut sama dewa Tuhan lah gitu kan. Jadi ya sulit lu membandingkan dan sulit membuat bilang oh ini dia harus tanggung jawab berat. Bahkan kalaupun dia tahu juga lu bisa ngapain. Sekarang dalam diri lu ada Sukuna. Kalau lu tahu apa lu bisa ngapain, bos? Dalam diri gua ada matahari nih mau meledak. Terus gue mau ngapain? Gue juga, saya tau ada, tadi gue bilang ada pisau di depan lu, gue akan nusuk lu. Lu gak bisa menghindar, lu mau ngapain? Betul sih. Nah, jadi apakah saya meyakinkan Anda bahwa harus Yuji tidak bersalah, Cek? Real lawyer. Real talk. Yuji adalah korban. Wait, jaket gua keren kan? Jaket gua keren kan?
Yoi, soalnya ini adalah official merch Clean Sound X Meganeko. Buruan beli sekarang dengan memencet link yang ada di deskripsi atau tombol affiliate yang ada di video ini. Karena kalau udah habis, ya kalian nggak dapat sih. Iya, lanjut nonton videonya. Ya oke lah. Nah, tapi ini gue langsung pengen lempar ke Pras nih. Oke. Bahwa bagaimana ketika negara tahu ada seorang Yuji yang dirasuki Sukuna. Waduh. Anak SMA. Ya, yang punya potensi untuk menghasilkan Shibuya Incident itu, apakah negara boleh bertindak? Nah, untuk Masa sih nggak bertindak? untuk Very good question. Gojo matiin sekarang tuh. menurut gua- Mumpung belum menelan semua. Menurut gue ya sebagai negara kalau kita memastikan soal kebijakan keamanan ketertiban bangsa harus melakukan tindakan. Walaupun Kenapa? belum terjadi. Belum terjadi. Karena kita udah mengetahui bagaimana resikonya seorang Sukuna ini kan. Bayangkan lo kayak kasus misalnya yang paling gampang ya, nggak gampang juga sih. Kayak Entropic kan. Kemarin tiba-tiba ada model baru namanya Mythos. Oh iya Katanya tuh. bisa Mengacak-ngacak cyber security dan segala macam. Langsung dilakukan tindakan, bahkan seluruh instrumen negara, the Federal Reserve langsung ada meeting dan segala macam. Karena mengetahui bahwa resiko yang betapa besarnya ya. Karena ibaratnya gini, ada resiko sangat besar dan belum tentu kejadian dan punya dampak yang sangat luas, itu harus selalu diperhatikan gitu ya. Karena ketika kalau ini beneran kejadian kita mati semua, that's the end of us. Kan sama kasusnya kan kalau misalnya ibaratnya ada bom nuklir di tengah kota lagi berjalan terus dia meledak kapanpun. Are you going to sacrifice that gitu ya? Nggak mungkin. Walaupun itu anak kecil masih Walaupun SMA. anak kecil, nah berarti kan sekarang adalah instrumen apa yang bisa digunakan. Nah, Itulah kenapa gue menulis disertasi gue konsekuensialisme dan bla 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 itu. Apa tuh? Ya tadi by the end of the day semua adalah pilihan. Oke. Emang lu pikir kita hidup di dunia Captain America? Apa we will not sacrifice anyone and then end up sacrifice everyone. Setengah Ya, lah. ada pertanyaan gue kan sebenarnya adalah mengeksekusinya ini bukan seperti apa. Apakah kita harus membunuh? Kan belum tentu. Pasti kan nanti dikumpulkan lah Dewan Guru Besar Jujutsu ini kan. Cobalah kalian pikirkan rencana-rencana ini untuk mengkooptasi ini gitu kan. Oke, Dan mungkin ada Dewan Etik Jujutsu juga. Apakah kita membunuh, gitu kan. Anjir. I can imagine semua dewan ini akan dikumpulkan oleh negara Jepang. Ini bahasa konsultan publik kebijakan publik banget. Ada dewan ini, ada dewan ekspornya, ada dewan etik ya. Ya nanti kita langsung baru pikirkan perlu nggak kita ubah hukumnya gitu ya. Barulah nanti lawyer tinggal mengeksekusi kan. Nah itu boleh surut nggak tuh? Kan hukumnya baru berdiri. Kalau gue dari awal bilang putusan MK itu salah waktu itu. Nah, misalnya ini kan mau dibikin hukum untuk boleh kita melakukan tindakan itu kan Nis? Of course, dan I think look, kenapa hukum itu ada? Salah satu fungsi adalah untuk melegitimasi saudara-saudara. Bener dong, karena hukum itu secara filosofinya ya, hukum itu adalah selalu mengklaim otoritas tertinggi di satu jurisdiksi. Bahwa ketika hukum sudah bersabda, semua orang seharusnya nurut. Dan itu menggantikan seluruh alasan moral apapun yang lu punyai. Kalau kita bicara hukum ya. Hukum secara teori pasti selalu mengklaim otoritas tertinggi, bos. Karena kalau dia nggak mengklaim otoritas tertinggi, dia bukan hukum. Then you debate. Moral kan lu berdebat. Oke. Apakah moralnya benar atau enggak? Kalau hukum itu secara teori dan secara filosofis ya begitu gue bilang, inilah hukumnya harusnya lu nurut. Perkara lu gak menurut itu urusan lain. Oke? Ya, Itu oke, urusan lain. oke. Tapi lu mengakui bahwa dalam kasus ini memang jawaban hukumnya harusnya begini. Harusnya misalnya nih, katakanlah hukum diambil adalah ada bom nuklir berjalan bernama Sukuna, harus dimatikan. Terlepas lu setuju atau enggak, berdebat nilai moral dan sebagainya, ketika hukum undang-undang ngomong kayak gitu misalnya, lu tahu bahwa memang dia harus Dilaksanakan. dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Bahwa lu nggak setuju, bahwa saya nggak bisa menjalankan itu urusan lain. Ya, Itu ada nanti lagi namanya. ada aktivis pro Sukuna. Ya. Itu masih ada kan, aktivis pro Siapa- Sukuna dan segala macam gitu. Gue mau ketemu sih sama aktivis Sukuna. Ini sebelah gue, percaya sama gue. Percaya sama gue. Dia bakal pakai segala resource-nya buat belain Sukuna kalau ada. Menurut saya, Ceh. Menurut saya, ini adalah potensi bangsa yang bisa dimanfaatkan. Ini adalah potensi energi tidak terbatas. Bisa. Yang penting kita bisa memuaskan apa keinginan dia, gitu. Kan which is sebenarnya itu dilakukan sama Amerika dengan Suguru Geto. Apa dalam hal ini? Militernya kan waktu Militernya datang. waktu itu kan. Jadi kan dia memang memutuskan dia pengen tap into that kind of power kan. Kan justru energi tak terbatas. Clean energy. Langsung tercapai net zero. Net zero emission. Zero emission. Ya itu Oke. Gun Devil juga kayak gitu kan. Benar. Kan? Ya, Gun Devil kayak gitu Kan juga. seperti sama. Nah ini kita lanjut ke Monster. Johan Liebert I like nih. it. Johan Liebert, bro. Johan Liebert nih. Oke, Kita tahu bahwa Johan. Johan Liebert dianggap sebagai sosok monster yang menghilangkan nyawa banyak orang. Dan di beberapa kasus dia menyerang psikologi seseorang dan membuatnya melakukan hal-hal yang cukup ekstrim. Nah ini kan beda. Kalau Sukuna nggak punya ini apa saya dia menggunakan tubuh orang kan.
Kalau John Libert Menggunakan manipulasi. Manipulasi. Serial killer. Tanggung jawab hukumnya Manipulasi. jelas. Apa? Tadi pertanyaan apa dulu nih? Pertanyaannya adalah bagaimana korban-korban manipulasi John Libert apa liability-nya gimana? Oh, oke. Nah, ini kasus yang jauh lebih sulit ya. Nah, ini gimana? Wah, ini. Gini, jadi kalaupun misalnya lu mencoba membuktikan bahwa lu dimanipulasi, lu harus bisa benar-benar membuktikan mental state lu itu dalam situasi yang memang benar-benar sudah tidak lagi berada di bawah kendali lu. Jadi misalnya kayak lu dihipnotis. Jadi you really have to lose all of your mental faculty sedemikian rupa sehingga memang ini udah bukan lagi gua yang berbuat, gua hanyalah boneka atau puppet dari Johan. Ya, kalau Johan udah jelas dia sebagai pelaku. Iya. Ya kan udah jelas. Tapi ini yang kenapa kasusnya akan sangat berbeda dengan Sukuna. Kalau ada Sukuna tuh udah jelas banget. Yuji hilang kesadaran, badannya udah diambil, nggak bisa. Tapi kalau kasus kayak gini, dan ini kenapa this is the genius story of monster. And I think I love this kind of competent villain. Oh. I mean, look, lu ngebunuh orang tapi bahkan lu nggak tahu yang menyebabkan itu. Dia berjalan di depan mata lu. That's professional guy. Profesional In Story. Tapi gue selalu kagum sama kompetensi. I'm addicted to competence. Jadi Regardless good or bad. regardless good or bad. Itu urusan kedua. Karena kompeten dulu atau enggak? Yang paling gue benci adalah udah bodoh, penjahat, gak kompeten lagi. Kesel banget tuh gue. Anyway, jadi balik ke situ. Jadi kalau dia tadi nggak bisa menunjukkan itu, secara hukum dia tetap akan diminta pertanggungjawaban. Misalnya sebagai contoh kan, misalnya gue bisa lu tau gak nih, si King ini dia pengen ngambil posisi lu sebenarnya. Dia nih bakal mengkhianati lu suatu hari. Lu sandung dan sebagainya, akhirnya lu Wah, bunuh dia. manipulasi gue. Lu tetap tanggung jawab bajingan gitu. Karena dan lu nggak bisa. Inilah trik yang dilakukan oleh iblis itu sendiri kan. Jadi kan cerita kan demon atau iblis itu kan dia kan selalu membisikkan manusia gitu kan. Atau kalau misalnya lebih gampang buat orang sekarang waktu Ares di Wonder Woman kan, bahwa dia sebenarnya bukan God of War, tapi God of truth. Dia bilang, "Wah, gue hanya membisikkan, lu yang berbuat." Sehingga sebenarnya yang salah ada lu, dan itu akan dilakukan setan. Di hari kiamat, setan akan didatangkan lagi dengan mahkota dari api ceritanya, dan dia nanti akan berpidato untuk terakhir kali sebelum dia dan kawan-kawannya masuk neraka semua. Dan pidato dia itu intinya adalah release of liability. Bahwa memang bukan salah saya, lu sendiri aja sih. Cuci tangan anjing. Gua kan cuma ngomong doang. Cuci Gua kan cuma ngemeng-ngemeng doang. Salah lu sendiri ngikutin gua. Itu akan dilakukan oleh setan. Itulah dilakukan oleh Johan. Makanya Johan itu adalah perwujudan sebenarnya dari kisah-kisah religi tentang konsep setan itu sendiri. The monster ya. The monster, how he manipulates everyone, and you think that he's not even evil. Dan itu kan apa? The biggest apa yang di filmnya Kevin Spacey itu apa? The biggest trick the devil ever pulled. The biggest trick the devil ever pulled adalah to convince everyone that he doesn't exist. Berarti gampang banget cuci tangan si Johan ya? Bukan salah gua, bos. Gua cuma cuci tangan. That's why you become the villain, dan itu apa cita jadi menarik dan jadi Iya sih. panjang. Karena Gitu. kan ini kan dia gak punya super power, ini kan bukan Sukuna bos. Kalau Sukuna kan enak. doang, Tiba-tiba makanya. gua begini doang, gua muncul lagi gitu kan, kayak gitu bos. Gampang ya? Saya kayak jadi Udah lama bahan. banget gak mendengar Monster is one of the best. One of the best. Nah, ini kita agak lompat ke anime lain, Psycho Pass. Manga. Gua akan bacakan sedikit story-nya Oke. di mana ada AI lah sebutlah namanya Sibyl. Sibyl ini bisa nge-scan tingkat stres orang lah, tingkat state mental seseorang sebelum dia melakukan kegiatan kriminal. Nah, di situ tuh negara tuh kayak semacam memberikan approval untuk kepolisian menangkap atau bahkan bisa mengeksekusi orang-orang itu sebelum melakukan tindakan kriminal, pidana gitu loh. Jadi kayak sebelum terjadi gitu ya. Tapi semua berdasarkan AI gitu loh. Semua berdasarkan kompleksitas, katanya bisa membaca otak gitu. If that's happen in real life, Mas Pras, gimana menurut lo? Itu kan pertarungan antara Oh, otoritas. salam sih. Bijak atau enggak? Bijak Apakah atau negara enggak? bijak dengan misal lebih baik kita pakai ini sebelum terjadi Ya, kan? tapi kan buat Tapi in return kebebasan sipil semakin menyempit. Ibaratnya gini, ini kan sesuatu yang selalu jadi masalah kebijakan kan. Apa kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah. Itu kan selalu masalah. Itu kan selalu jadi masalah kan. Apakah misalnya mencegah itu di level seperti apa? Jadi menurut gue tindakan-tindakan pencegahan itu udah banyak. Misalnya kalau dalam sektor kesehatan, lu kan pasti ada pencegahan-pencegahan. Sekarang kalau lu lihat ada namanya Nutri Level kan. Wah, jadi promosi kan. Gula-gula. Itu kan adalah bagian dari gula kan. Betul. Kayak lu harus jaga apa dan segala macam. Ini tesnya nggak pakai gula ya, Ci? Ini tesnya nggak pakai gula gitu kan, di encourage lah orang dengan segala macamnya. Tapi yang nggak pernah kebayang adalah kalau bisa ngambil suatu tindakan tertentu yang sifatnya koersif.
Karena kalau sifatnya koersif, pasti ada sesuatu yang biasanya dilanggar gitu kan. Biasanya ngomongin hak sipil lah, ngomongin soal kebebasan, dan pasti ada orang merasa ketakutan dong. Kenapa ibaratnya suatu sistem bisa mengambil suatu keputusan on my behalf dari suatu yang kita wakilin, yang akhirnya menyebabkan gue menderita dan merugi gitu. Itu kan sesuatu yang akan selalu dipertanyakan dan membuat orang bertanya legitimasinya. Nah yang kedua, kalau namanya ngomongin kebijakan, apa ngambil keputusan terhadap sesuatu, yang paling penting adalah sistemnya ini reliable atau punya dipercaya atau enggak nih? Siapa yang bisa menjamin bahwa sistemnya tidak ditamper? Tiba-tiba gue bilang kayak, gue nggak suka banget nih sama wibu-wibu, gue putuskan deh, wibu ini salah satu penyakit psikologis yang ada kemungkinan besar dia akan bisa melakukan tindakan-tindakan tertentu. Siapa yang bisa menjamin? Nah makanya peralatan-peralatan kayak gini ini juga jadi bagian diskusi kalau kita meng-embed AI dalam keputusan ya. Kenapa masih selalu dibutuhkan human judgment? Karena ya mungkin kalau kata Mas Pram kan selalu ada kebutuhan namanya siapa yang masih bertanggung jawab kan. Betul. Gak bisa kita mempidana AI dan segala macam gitu ya. Tapi menurut gue yang salah satu juga jadi isu yang paling kunci gitu ya ketika melihat sistem seperti ini, karena nggak ada yang bisa memastikan bahwa sistem ini adalah tidak bisa ditemper, tidak bisa diganggu, tidak bisa apa-apakan, yang akhirnya akan merusak semua keputusan-keputusan kita ke depannya. Makanya itu selalu butuh yang namanya dicek lagi. Kenapa selalu butuh namanya ketemu sama masyarakat, dengerin orang lagi gitu ya. Karena belum tentu apa yang dihasilkan itu, dan bahkan keputusan yang diambil dari hasil analisis itu sebenarnya adalah suatu kebenaran. Dan apalagi kalau kebenaran yang diambil ini adalah merugikan kita. Dan kalau dari perspektif politik ya, gue akan selalu jadi penguasa lalip ya, gue akan pakai untuk yang nyebelin gue gitu. Orang nyebelin ini, orang yang misalnya jelek nih, gue pakai nih sistem ini, mengganggu psikologis gue kan. Gue tangkap aja. Oke, nah berarti menarik bahwa memang apa istilahnya, utopia tentang mesin-mesin itu pun Pembicaraan terus dia seumur hidupnya. Damn, gue gak bisa nih tiba-tiba nyala karena gue gak ngerti kan. Ya udah, oh iya kayaknya. Tapi masuk kok. dari segala macam utopia itu, kita sebagai society nih ya, berarti nggak akan pernah bisa punya semacam, selama kita masih human gitu ya, kita nggak akan pernah bisa punya ketergantungan sama, bukan ketergantungan apa ya, kayak kepasrahan kita sama mesin gitu ya. Wah, ini- Tapi kan realitanya evolusi mesin selalu membuat kita bergantung. Dibahas Ini di Dune. ini Dibahas banget. Dan topik yang baru Perfectly dikeluarkan captured. oleh Sri Paus ya, Magnifica Humanitas. Wah, Apa nih? Dokumen-dokumen ini yang sebenarnya banyak intisari dari Dune. Kalau baca Dune. Jadi gini, Magnifica Humanitas kalau gue suka nerjemahinnya jadi keluhuran manusia. Waduh, bagus Keluhuran lagi manusia terjemahannya. gitu ya. Jadi dalam Keluhuran artian manusia. ya kita tidak, kan dia kasih contoh ya di dalam dokumen itu adalah lu mau bikin teknologi seperti Menara Babel, menunjukkan kesombongan kita, si paling tahu gitu ya. Ini Menara Babel, sorry nih buat yang muslim mungkin tidak banyak yang tahu. Jadi ceritanya bahwa manusia itu kan dulu ingin menentang Tuhan gitu kan, dengan cara bikin menara yang luar biasa tinggi, menyentuh langit. menyentuh langit. Kemudian Tuhan menghukum mereka dengan jadi ngomong dengan berbagai bahasa. Jadi mereka tidak bisa berkoordinasi, Iya, bisa berkoordinasi. jadi kalah kan. Atau lu pengen bikin seperti Wall of Jerusalem, yang lu bangun semua wall ini dengan tembok ini sehingga membangun kota yang indah. Semua orang bisa hidup dengan nyaman. It's an inclusive, suatu teknologi yang sangat inklusif dan saling menguatkan. Nah pertanyaannya adalah, si AI ini lu mau jadikan ini nggak teknologi yang menampilkan kesombongan umat manusia, melupakan kita ini siapa, atau menjadi teknologi yang bisa membuat kita menjadi lebih berkembang, Asik. membuat kita saling menyayangi, membuat kita saling Waduh. menguatkan gitu. Ngerti nggak? Ngerti gue. Ya bang, ini paling kali lu ngerti lah ya. Ngerti ini Jadi gampang. Jadi lu pilih Babel atau Wall of Jerusalem? Tapi ada satu nih kalau dari Wall of Jerusalem atau Jericho? I forgot, tapi intinya adalah yang satu lebih inklusif lah. Iya, oke. Pasti milih Wall of Jerusalem lah. Oke. Membuat, Tapi hidup kalau lebih di better. bahasanya di Dune, Frank Herbert ada Oh, dia di Dune, ada satu oke. kalimat tuh Butler yang jihad kan. Man Itu di Orange Catholic Bible, by the way. Orange Catholic Bible ya. Iya. Jadi man try to Thou shalt not make mind with the likeness of human. Iya, dan ini jawaban gini kenapa? Karena man try to delegate their decision making to machines and end up with powerful man using machines to control them. Jadi lu mikir mesin akan menyelamatkan lu, tapi terjadi adalah orang-orang yang lebih pintar daripada lu pakai mesin itu untuk mengendalikan lu semua. Yang mana yang kejadian. Dari kejadian. Bisnis kejadian, bener kan? Ya sekarang pun juga udah mulai kejadian sebenarnya. Udah banget. Karena teknologi adalah kekuasaan. Itulah kenapa Ambil orang tuh Indonesia quotes-nya. harus lebih pintar. Knowledge is power. Knowledge is power, bos. Nah ini harapan gue jawaban pas sama gue menjawab
anime psikopas. Kalau kita bicara seperti itu, satu, lu jangan main percaya sama sistem yang dibuat. Siapa yang mengendalikan akan selalu kita harus ragu. Oke. Kalau katanya gue lupa, itu kata Alexander Hamilton atau James Monroe, founding father-nya American. Dia bilang gini, if men were angels, then we do not need laws. Kalau manusia itu malaikat, kita nggak butuh undang-undang Undang-undang bos. dasar. Karena kita percaya. Permasalahan tadi teknologi kayak begini kan. Siapa yang seperti kata Siapa yang Pak, bisa percaya? Siapa yang bisa percaya? Nggak dipakai buat menyingkirkan kita bisa para wibu gitu kan. Kecuali kita yang berkuasa. Tapi kan semua penguasa selalu berpikir begitu. Ya. Oke. Jadi kalau kata Thomas Hobbes tuh kita semua serigala, bukan angels. Bukan angel. Leviathan, butuh Leviathan. Kita butuh Leviathan. Apa Leviathan? Lanjut yuk. Tahu, palingan lu tahu lah Leviathan, nggak usah yang seriusnya. Gak usah yang versi serius ya. Dari dunia ini Versi aja lah. game banyak. lah. Leviathan, shit. Ini orang kerja apa sih di bidang ini? Ini tau ya, Pak? Gue tiba-tiba kalau ditembak itu gak bisa mikir, bro. Tiba-tiba apa Leviathan tuh monster laut gede. Yang ada di game Final Fantasy jadi salmon gitu loh. Tolong deskripsiin monsternya kayak gimana. Monster laut, pokoknya monster laut sering jadi monster Kayak laut. ular naga laut. Kayak ular naga laut kalau di game. Ular naga. Oh iya, Dota juga ada ya, Dota. Oke. Pokoknya monster gede laut lah ini dia. Oh ya, oke. Ular-ularan Udah gitu. kebayang lah, udah kebayang lah kayak. Lu bener-bener king sih memang. The Guide Serpent gitu. Grass Serpent bener. Bener. Oke. Oke, apa nih kasusnya? Kasus terakhir. terakhir apa nih? Ini menurut gua yang paling favorit orang-orang sih harusnya. Apa tuh? Berserk. Gua tahu nih, gua tahu ada kemana. Coba apa. Griffith itu baik atau Griffith itu melakukan hal yang salah atau tidak? Bukan. Itu. Ini pertanyaan level king memang. Kan itu pertanyaan paling basic moral. Lu mah filosof. Iya sih. Bro. Kita ngundang yang marah tahu dia sendiri. Siapa tahu gini Gil, kita mau tahu jawaban dari Expert terhadap expert pertanyaan basic gitu. Sayangnya di samping kita bukan orang basic. Ya, Ya jadi udah oke lah, apa tuh pertanyaannya? ini pertanyaannya menarik banget tentang bagaimana sosok Griffith ya di manga Berserk tentunya. Menurut kalian, apakah itu memang elemen-elemen atau talenta dan trait dari seorang leader yang seharusnya? Shit. Oh, bagus sekali nih. Maaf, pertanyaannya agak ini. Ini bagus banget ini. Oke. Pas dulu. Oke, menurut Anda nih ya. Harus pras yang jawab duluan ini. Coba, gimana? Kita lihat kisah Griffith dulu ya sebagai sosok Oke. gitu ya. Nih gue udah lama banget gak ngikutin Berserk tapi gue selalu tertarik dengan orang ini kan. Orang ini adalah orang yang bisa dibilang punya semuanya lah. Dia ganteng, pintar, karismatik, Jago. willing to do anything. willing to do anything. Dia punya the desire to rule-nya tuh sangat besar gitu kan. Dan lu bayangin dia bahkan berani mengorbankan tubuhnya ke penguasa Iya, gitu kan. itu kan. Ya dia gila banget dan Ya, dia ya. membalas kan. Dia membalas dengan kekuatannya dia gitu. Dan gue suka banget dialognya simpel kan. Ya sesimpel gue butuh duit dia dan dia butuh tubuh gue. Exactly. Dan ini adalah menurut gua seperti gue bisa bilang sebelum kita masuk ke leader dia ada ciri orang ya sosiopat sih menurut gue. Oh iya. Iya. Pasti 100% man. sosiopat 100%. udah pasti gitu kan. Terus kemudian terakhir pada saat dia menuju menjadi femto gitu kan. Ketika dapat behelit dan segala macam dan dia melakukan pesugihan itu ya. Ritual Dengan tumbal mengorbankan seluruh pasukannya. mengorbankan pasukannya untuk menjadi ya apa namanya God's hand kan. God's hand. Ya, adalah tangan dari Tuhan gitu ya. Tapi gue melihat sosok Griffith ini memang gini, political leader itu menjadi pemimpin di level negara ya. Kan dia bangun negara kan, dia bangun ibu kota negara baru ya. Ibu kota di Berserk. Oh iya bukan. Everything happen in Berserk. Ya, Berserk. ada di Berserk. Oke, Wah, legal Berserk. disclaimer, everything happen in Berserk. Di Berserk. Di negara Berserk dia bikin kota yang wah keren banget dan segala macam. Memang gue harus akuin ya untuk menjadi seorang political leader sometimes dan oftentimes bukan sometimes lagi. Oh, oftentimes sudah 80%. Times. Lebih sering. Lu butuh sedikit kegilaan dan delusionalitas kan. Lu butuh agak sedikit delusional gitu kan. Oke. Karena Griffith ini kan punya suatu cita-cita besar dan dia merasa dirinya adalah fit for a bigger purpose. Selalu. Dan ibaratnya gini, lu mau meng-carry jutaan orang, lu mau meng-carry satu ship yang sangat besar gitu ya. Ya lu butuh that kind of attitude kan untuk bisa membawa itu ke titik yang sangat berikutnya gitu. Yang ingin si Griffith lakukan. Dan ibaratnya untuk mencapai titik itu dia willing to sacrifice for everything. Karena because if you want to get into that stage, lu pengen sampai kepada titik itu ya emang banyak yang harus lu korbankan dan lakukan. Nah alhasil apa yang terjadi? Maka akan terlihat dia seperti orang yang tidak
etis. Sangat. Sangat. Kita bisa berdebat soal itu. Dia melakukan segala cara dan segala macam dan ini. Tapi yang gue juga perlu perhatikan ya dalam ngomongin soal apalagi pemimpin negara atau pemimpin leader gitu. All of this sacrifice is for what? Griffith ini kan ibaratnya mengorbankan banyak hal untuk kita menantangkan setan kan. Setan didatangkan ke dunia, memberikan banyak kekacauan dan segala macam. Iya pada jelas loh, saat ini kita bahkan nggak ngerti apakah ini akan jadi kacau atau kita bahkan masih belum paham. Belum selesai kan, masih belum selesai. Pasti, gitu kan. Dia pasti ibaratnya kan dia menjadi seorang raja dan segala macam. Dan kita juga nggak pernah dilihatin kan bagaimana progres pembangunan dan rakyat di situ kan. Kita nggak pernah. Falconia. Itu kan Jadi biar jelas itu nama ibu kotanya Falconia guys. Falconia itu ibu kota negaranya. Gitu. Falconia ini kan kita nggak pernah tahu bakal bentuknya seperti apa. Nah tapi yang gue lihat memang trait dari banyak pemimpin itu adalah ya seperti itu gitu. Pemimpin politik besar ya karena lu butuh untuk drive gitu kan. Drive yang sangat tinggi sekali untuk bisa mendapatkan kepada bentuk seperti itu. Nah tapi pertanyaan yang menurut gue menarik adalah apakah untuk menjadi pemimpin kita harus menjadi sosok yang seperti itu? Karena mungkin menurut gua, tidak terlalu bersebut setidak immoral dia ya. Iya. Tapi kan willingnya itu kan. willing dan attitude-nya itu yang menurut gue memang mau nggak mau semua pemimpin akan seperti itu ya. Tapi ada yang menggunakan jalan tumbal dan pesugihan dia gitu ya. Ada yang menggunakan jalan ya mungkin seperti Guts gitu kan. Guts is a leader by itself. Ya. Dia adalah pemimpin dan komando, dia melakukan for a duty dan segala macam. Dan menurut gue adalah Guts itu adalah the antithesis dari apa yang dimiliki oleh sama Griffith. Gitu. Griffith is for apa ya? Kalau gue ngelihatnya Griffith is the political leader, kalau Guts ini adalah people leader gitu. Gue melihatnya dia membawa orang kan, dia membuat orang jadi tertarik kepada dia, orang mau ngikut dia. Tapi dia people leader juga loh sebenarnya. Ya dia di leader sebagai dia membawa setan kan sebenarnya. I mean yes, tapi timnya juga sangat setia sama dia. Dan Ya antil. No. Dua, The Band of Hawks setia sampai terakhir itu dan The Demons pun juga sangat setia sama dia saat ini. Karena dia jangan lupa dia adalah ganteng, pinter, karismatik gitu kan. Iya. Dia memiliki semua yang trait Dan yang kuat. dibutuhkan oleh menjadi seorang pemimpin. Jadi gue bisa bilang is Griffith an ideal leader? Gue bisa bilang bahwa dia memiliki trait yang dibutuhkan untuk menjadi political leader, terutama political leader yang dahsyat. Tapi apakah dia melakukan tindakan ini secara etis atau enggak? Biarlah itu didebatkan oleh Pram. Anda Serangannya masuk banget. Anda membawa Masuk banget itu. bola tanggung jawab nih, Mas Lempar Pram bola. nih. Bola tanggung jawab cukup berat nih. Bagaimana Anda Tapi jujur mengomentarinya? memang ada satu hal yang momen yang membuat gue jadi bertanya. Jadi gini, isu terbesar gue sebenarnya dengan Griffith dan Band of the Hawks. Dan gue bisa mengerti pola pikir kenapa waktu itu Griffith memutuskan untuk mengaktifasikan Behelitnya dan mengorbankan seluruh anggota member Band of the Hawks. Oh, oke. Lu malah mengerti. Gue bisa mengerti. Oke, kenapa? Mengerti itu bukan memaklumi. Iya, mengerti. Ya, gue mengerti, tapi gue bisa mengerti dan kenapa bahkan dia? sebenarnya bisa dimaklumin juga. Buat, nah ini nih. Itu nggak bisa. Ini ngeri ya. Sabar. Di dunia besar. Ya, di dunia Besar. Tapi bahkan di dunia nyata jangan. Dulu. Permasalahan utamanya begini, dari awal seluruh anggota Band of the Hawks itu adalah mercenary yang siap mati buat Griffith. Kalian Iya, tiba-tiba lupa oke. bagian itu. Oke. Bayangin kalau misalnya Oke. sekarang yang terjadi bukan para apa nama monster-monster itu apostles ya. Apostles, Bayangin iya. ini bukan apostles yang muncul tapi katakanlah kerajaan mengejar mereka, mereka semua terkepung dan semua tentara siap ngebunuh mereka dan mereka semua akan mati di saat itu. Ask me, what would be the difference? Tapi What would be the difference? Nah, tapi pertanyaan Tunggu, beda tunggu. adalah Bentar. dia mau mati. Dulu biar Nggak, jawab. Biar seru. Jangan. Pintar, biar Lo, pintar. lo, Pintar. lo. King ya, Enggak. Kita tingkatkan neuron otak lo. Duluan. Tamu berikutnya Reading Chamber. Ya, duluan aja, Bang. Duluan aja, Bang, pas. Duluan aja. Tadi gue mikir Nggak, lagi. coba menurut lu Ya, ya, gimana? menurut lu Apa bedanya? Apa yang membedakan kalau sekarang lu dikepung sama kerajaan kan? Oh, di Griffith kabur. Kita harus matiin mereka semua. Dikejar, bro. kan? Enggak, Iya. lu gini deh, gua Dan dia dikepung lah situ. Gue pakai plotnya deh, kan ada yang mereka dikejar Apocalypse kan, Yeah. creature penjahatnya, sama waktu nyelamatin Griffith pas udah mau mati. Kan Ya. kalau menyelamatkan itu mereka dikejar. Kalau Ya, tapi kan- Apostle itu tapi kan nyawa juga. disembahin. Nyawa lu bakal tetap harus mati juga, bos. Lu Either way mati. Semua orang udah siap untuk mati dan Griffith tahu 100% kalau dia minta berkorban, pasti mereka semua akan berkorban. Why change? Tapi kan berkorbannya di kalau di sama Apostle itu terpaksa. Gua mau nggak mau gua bukan terpaksa sih. Apa ya?
dikorbankan, ngerti nggak sih? Jadi Kayak ini lu- apakah sebenarnya masalah komunikasi aja? lebih ke komunikasi sih sebenarnya. Berubah semua. Iya, nggak, karena gini kan Griffith Ini sih semua gue jadikan lo tumbal pesugihan ya. gimana dia jadi tumbal pesugihan, basically ngomongnya gitu lah. Sekarang gue mau tanya, apa bedanya sama siapa bosnya Levi? Yang waktu dia Erwin. Erwin ketika dia memerintahkan semua, ayo kita menuju kematian kita menghadapi si monyet. Nggak ada bedanya. Bedanya Erwin ngobrol dia. Jadi semua ini cuy. semua masalah komunikasi aja. Iya kalau menurut gue gitu. Karena Ayo, Eno gimana? Nggak, Gimana karena beda? ada Gimana agreement lu membedakan dong. dua kasus itu? Gue tertarik juga dengerin. kalau Tapi- Supply Corps Tapi menarik. Apa bedanya? Bahwa bedanya adalah pada saat dia misalnya contoh pas nyelamatin Griffith pas dia udah disiksa Siksa. di bawah tanah itu kan sama raja gitu. Mereka human masih punya humanity, mereka masih nyala. Mereka masih tahu ini dia itu luhurisasi manusianya. Gue nyelamatin pemimpin gue. Oke. Gue pengen hidup lebih baik bareng sama pemimpin gue. Kalau taruhannya mati oke. Tapi pada saat sama Handguard, pas sama Handguard, tujuannya adalah gue dikorbankan. But that's what happened with Erwin. Literally. Beda dong. Iya, beda. Literally, apa bedanya? Karena Erwin ngasih speech yang lebih bagus aja. ngobrol ya. Tapi ini pertanyaan buat para semua ini. Iya, tapi kan dari situ kita bisa lihat bahwa nyatanya seloyal-loyalnya mereka tetap punya limit dari pengorbanan itu. Mereka ternyata ya masih mau mengorbankan dirinya asal Asal apa? Komunikasi lebih baik. betul. Maksudnya kok gimana cara lu nipunya gitu loh. Jelas Griffith berhasil menipu sampai akhirnya mereka terasa Griffith gak pernah menipu loh. Dia waktu itu adalah dikasihkan pilihan kan. Dan dia udah di dalam momen terendahnya dia. Dia udah kehilangan segalanya. Seluruh kemampuan badannya udah diputusin, Iya, iya. dikebiri, udah dimana dan sebagainya. Dia gak bisa ngelawan. Dan di otak dia ya ini tim gue yang gue tahu akan mengorbankan nyawa juga demi gue juga ya kan. I mean, apa bedanya kalau gue sekarang lagi di surrounded by enemies yang kita tahu kita gak akan menang juga. Katakanlah sekarang gue punya 1.000 orang. Gue dikepung 100.000 orang. Gue pasti mati. Apa bedanya dengan gue dibunuh sama para apostles itu? karena ada beda antara die with you and die for you. Exactly, makanya gue bilang kalau gitu isu terbesarnya adalah komunikasi. Karena Erwin dengan pidatonya berhasil meyakinkan segerombolan orang untuk mati. Tahu tidak ada kesempatan untuk menang sama sekali. Tahu dia bakal mati dengan sangat mengenaskan bahkan. Karena bakal dilemparin batu, diserang gitu kan. Pokoknya bakal hancur lah ya kan. And they go, dan semua orang di situ kan bilang, gila Erwin pahlawan banget. Ya kan? Tapi kalau pada Griffith semua orang membenci dia. Ini tidak adil buat Griffith. And that's why I can be his lawyer. In his defense emang Griffith gak bisa ngomong. Iya, udah gak bisa ngomong. Ini lawyer. Oh iya, waktu itu harusnya gua jadi salah satu apostol dan gua akan bilang, Bos Griffith, izinkan saya berikan pidato sedikit sebelum kita mulai ini semua permainan. Sebagai penasehat ya. Sebagai penasehat, izinkan Coba saya. kalau Behelit ini bisa ngomong ya. Betul. Dia diskusi dulu. Kenapa Griffith menjadi seorang villain yang sangat jahat banget dan kemudian Erwin menjadi seorang yang sebenarnya sama aja melakukan hal yang sama, tapi yang satu jadi penjahat, satu jadi hero. One make a better narration to convince. Makanya kita bisa ada perang dunia 1, perang dunia 2, atau perang dunia lain sebagainya. Kenapa kan? It's all about the narrative and the story you made. Buat beberapa orang ini adalah kisah perjuangan itu kan menuju ini untuk membuktikan sesuatu lebih baik gitu kan. Tapi buat beberapa orang, gila gue dikorbanin sama bos gue sendiri. Padahal di sisi lain kalau dia berkomunikasi lebih baik, tapi ya on his defense dia gak bisa berkomunikasi lagi. Jadi orang gak tahu bahwa sebenarnya gue butuh ini guys. Dan apa yang lu lakukan sekarang di sini sebenarnya wahai Band of Hawks adalah pengorbanan yang akan membuat cita-cita kita terwujud guys. Gue memang harus mohon maaf nih kan. Bayangin kalau cita kayak gitu. Gue mohon maaf. Kita sekarang udah terdesak. Kita semua akan mati ya ibarat kata begitu kan. Tapi kalau lu mau mengorbankan ini, gue akan berhasil mewujudkan cita-cita kita. Dan kalian tahu gue leader dan kalian telah mempercayai ini semua ke gue. Please support me for this last ride gitu kan. Dan the story will be different. Tapi karena dia tidak bisa itu, Guts tidak pernah mengerti. Dan gue juga bisa bayangin Guts kan. Jadi kayak, dan I think muncul juga adalah karena ini kan hopelessness kan. Sama pada saat Erwin kita ngadapin Zeke, itu hopelessness kan. In hopelessness, you need a good story and good narrative for us to endure. Jadi itu tugas pemimpin sebenarnya. Kalau kita lagi banyak masalah, kita lagi punya banyak tekanan, lu harus jadi orang yang bisa meyakinkan kita. Kita nih trying to endure. I'm with you together. Permasalahan terbesar memang adalah Griffith mendapatkan kepuasan maksimal, ibarat kata gitu kan. Yeah. Mati. Erwin ya, tadi gue berharap bisa menemu jawaban itu. Erwin mati bersama dengan teman-temannya. Makanya beda jadi kisahnya kan. Ini juga cuma was ada good narration.
Walaupun bisa jadi sebenarnya gue cukup yakin orang-orang ini pun kalau misalnya Erwin gak mati pun Erwin tetap diem di belakang, mereka pun juga akan tetap maju. Tapi tindakan Erwin karena menunjukkan skin in the game. Iya. Die with you. Die with you. Walaupun dalam lagi sekali lagi, dan kenapa? Menurut gua in defense of Griffith, dia juga udah gak punya skin. Gimana put skin in the game orang no skin? Skinnya udah dilibas semua dipotong-potong. Ibarat kata begitu. Kayaknya kayak kesimpulan dari corporate training. Ya semua dimulai dengan komunikasi. Iya, semua dimulai dengan komunikasi lebih baik. Dan gue juga harus bilang, memang gue sepakat dengan Pras. Ya Griffith adalah tipe contoh leader psikopat, punya karisma. Dan I think one of the most important thing for you to be a leader memang harus punya riz. Iya. Lu harus punya karisma itu. Lu mau lu sepinter apapun ya kan. Ya kalau King lu punya karisma, punya riz, ya bisa. Lu gak punya apa anyway. Tapi udah. Ouch. Iklan dulu sebentar. Kalian tahu kan kalau CleanZone itu ada membershipnya. Kalian bisa loh gabung membership di CleanZone itu yang ada di bawah. Membershipnya murah kok, 5.000. Benefitnya apa aja tapi? Ya benefitnya itu namanya bisa berubah. Ada badge-nya juga. Bisa komentar pakai emoji yang sudah tersedia. Dan kemungkinan komentarmu nanti akan kami bacakan di video. Kalau misalnya kami ada bikin submission kayak gitu. Kalau misalnya tertarik buat join silahkan. Karena itu akan membantu channel kami CleanZone. Dan ya terima kasih banyak. Dan ya kita kembali ke videonya aja. Tapi lu lucu. Oke. Jadi lu bukan jadi king, tapi lu jadi king of the jester bisa. Yes, bisa. In my court you will be the jester. Terus kemudian Bisa lah, aman lah. jadi Tapi lu siap dikorbanin sama Pram kalau misalnya dia wah ketemu. enggak. Gue tidak berencana mengorbankan itu. Karena saya enggak ada behel di deal ini gue enggak ada behel. Dan gak ada pesugihan ya. Enggak ada pesugihan unfortunately. ya Jika kan? ada, Jika ada mah think about it. Yang penting gue mati ya, tidak seperti Guts yang melihat ceweknya diapa-apain sama Benar, dan itu salah satu, dia. dan satu juga yang kemudian juga jadi brutal lagi adalah karena yang membuat ini semua jadi bermasalah adalah juga Griffith kemudian ternyata deep down dia punya rasa iri yang terlalu biasa besar. Seorang pemimpin gak boleh punya rasa iri. Ada insecurity kan? Ada Ya, insecurity. sama Nah itu kemudian membedakan dia lagi dengan Erwin juga. Seorang pemimpin, ceritanya kan beda banget kalau misalnya ya tadi dia ada power, ya misalnya sparing, itu oke, maksudnya sparing bisa 2 itu. Tapi dia enggak kan. Ada satu insecurity di dalam hatinya dia yang kemudian menyebabkan jadi dia memberikan contoh yang buruk sehingga akhirnya Guts alih-alih harusnya siap mengorbankan nyawa dia menjadi musuh terbesar dia. Again, a miscommunication problem derived from insecurity. Ini nomor 1 pelajaran penting juga buat seorang leader. Nggak boleh punya insecurity. Kalau lu powerful, kalau lu merasa diri lu benar powerful, lu nggak akan pernah insecure dengan siapapun. Dan itulah kenapa lu bisa jadi leader. Tapi kalau lu ternyata deep down jadi insecure, kita akan berada di permasalahannya banyak. Karena seorang leader insecure sulit mendengarkan, sulit juga untuk memerintahkan. Karena orang juga nggak percaya sama dia. Keren Ini ya. apa Guts itu contoh orang yang ada di korporat yang biasanya bilang kayak gini, aduh bagus orangnya tapi nggak mau naik. Ya. Nggak mau naik. Nah, pimpinan yang udah naik kayak ngerasa, nih orang nggak mau naik nih beneran karena nggak mau naik atau pengen ngincer kekuasaan. Tapi Guts is a people leader, makanya gue bilang lebih orang yang bisa punya kemampuan dari skillnya dia itu yang sebenarnya dia pantas kan jadi pemimpin. Tapi dia niatnya kurang. nah dia Dia nggak punya, tidak punya. political will, dia Dia tidak punya lemah. political Sementara tuh will. jadi seorang leader nggak cuman lu punya capable. Makanya kan gue suka tulis juga gue bilang gini, the ability to be elected and the ability to lead adalah two separable questions. Bahkan nggak ada hubungannya. Hah? Bener. Karena lu bisa jadi dipilih dan lu gak capable. Oke. Karena buat dipilih dengan buat lu beneran bisa memimpin memang adalah 2 kualitas terpisah yang sayangnya tidak selalu dimiliki oleh orang yang sama. Itu kenyataan ya. Ini dari teori politik, Ya, ya. law economics ya. Oh Dan berarti ini apa ya, outcome sebenarnya satu lagi yang bisa mestinya terjadi adalah instead of menggunakan Behelit dengan gagahnya Griffith mengatakan saya menyerahkan kepemimpinan kepada Guts. Iya, nggak bisa. Tapi itu tidak terjadi Artinya kan? nggak bisa. karena Dia tidak insekuritas dia kan. Insecuritas saya ada menggunakan Behelit itu kan. Akhirnya menjadi semuanya. Mengambil jalan pintas Aze. Make deal with, itu kan beneran itu Faustian deal kan. Dia mengambil deal with the devil. Tapi bahkan ini the best Faustian deal. Karena one, dia sosiopat, jadi dia gak pernah merasa menyesal. Dan yang kedua, bahkan yang bayar kosnya bukan dia. Orang lain. Ya, orang lain. Dan ini sebenarnya cukup menarik menurut gua. Karena ini apa ya? Ini menjadi satu pertanyaan terbesar. Karena kalau kalian ingat konsep Behelit di Berserk. Yang harus lo korbanin adalah orang yang paling lo sayang. Iya. Dan ini sebenarnya menjadi satu pertanyaan terbesar yang buat gue sampai sekarang belum kejawab. Kalau lu gak pernah peduli sama orang ini, gimana caranya lu bisa mengorbankan semua orang ini untuk bisa membayar ini lu? Behel itu. Iya sih. Bener gak sih? Benar. Gimana cara Griffith bisa menggunakan kekuatan Behelit, dia mengorbankan satu orang dia sayang. Tapi kan sama kayak kisahnya Thanos Iya, sama Gamora. Gamora. Kan waktu kan sempat Gamora sempat lihat dia kan, hahaha mati lu. Karena lu Lu gak nggak pernah ada sayang sama seseorang kan. sayang Terus kemudian, ternyata lu sayang sama gua. Iya. Tapi apakah sebenarnya Griffith punya? Karena sebagai seorang sosiopat, seharusnya dia bahkan gak bisa punya rasa sayang itu ke Band of Toh Hope. Dia kan hanya ada. melihat sebagai pion.
Tapi kalau mereka hanya sebagai pion, apakah artinya Behelit ini bisa dikondisikan tetap dapat kekuatan selama jumlah dikorbankannya banyak? Itu bisa jadi. Karena ingat gak salah satu apostol yang dibunuh sama siapa? Dibunuh sama Gats. Yang mana? Dia itu sayang kan? banget sama anaknya. Anaknya dikorbanin. Oh iya. Dan dia nggak bisa, dia memutuskan mati ketimbang dia korbanin anaknya. Cintanya masih ada, tapi kok ini malah bisa dapat kekuatan jauh lebih besar dengan mengorbankan orang, bisa jadi bahkan dia nggak ada rasa sayang. Kita nggak pernah tahu. Itu mungkin itulah drill dari Kentaro Miura yang dia sendiri pas gue shit, harusnya gue mikirin pertanyaan dari Pram itu. Iya. Siapa tahu Dibawa kepada almarhum Kentaro Iya, Miura. tapi siapa tahu deep down di dalam hati Griffith dia love Takanodan. Siapa tahu. Atau lebih ekstrim karena dia tahu Behelit itu harus membuat pengorbanan yang lu sayang. Ben Hancock itu tercipta karena ambisi dia. Gue mesti sayang banget sama dia nih untuk the sacrifice Bisa jadi. And it's even more Karena ini kan psychopath. mental state kan. Jadi I think that's one of the mystery yang akan. Tapi itu kan cerita itu kan emang selalu sulit bikin cerita yang benar-benar koheren secara logis kan. There's always a nuance dan lain sebagainya. And that's what makes the story interesting dan kenapa kita jadi selalu bertanya-tanya dan jadi misteri yang bagus. Karena kalau cerita semua udah ketahuan jawaban dari belakang, kira-kira sih nggak mau. Iya, Kayak betul Luffy nggak mau dikasih tahu apa itu One Piece. Balik lagi. Ada 4 ini. Tapi bahkan selama ini gak ada pertanyaan One Piece. Nggak apa-apa. Kan emang ini tujuannya. Udah banyak di Balaka. Udah banyak. Udah banyak. Kita harus deep down, kita harus menunjukkan perbedaannya. Iya, variasi-variasi manga yang nggak cuma One Piece doang. Ada manga-manga lain yang mungkin kalian bisa deep down. Seru nih pertanyaannya bagus-bagus deh. Dan Enak gue bangga sama lo. kenapa tiba-tiba bangga sama gue? Udah pantas lo Enak. jadi Majelis udah pakar. pantas jadi majelis pakar. Karena Terima kasih, ini Bang pertanyaan yang menunjukkan bahwa ini yang sebenarnya buat gue penting ya. Karena para wibu itu kan sering tadi merasa direndahkan lah, merasa ini buat orang-orang blow on gitu kan. Kan gak semua orang kayak King gitu kan. Jadi maksud gue Damn, alright. Cool. I'm cool. ada juga wibu-wibu kayak Eno gitu yang bisa ada banyak pertanyaan moral, hukum, filosofis, kebijakan publik yang timbul justru dari kisah-kisah ditimbulkan. Itulah orang mikir, orang baca terus dia mikir. Nah itu. Cool. Asik. Lu udah tahap baca. Hah? Lu di tahap baca, tinggal mikirnya. Tinggal mikir aja. Lu di tahap baca deh, tinggal mikirnya. Iya. Tolong dijaga lah harapan ini. Satu lagi. Ini harta karun lu ini. Satu lagi lah ya. Dikit lagi ya. Dikit lagi, Tinggal dikit naik lagi. sedikit lagi tinggal di mikirnya tuh. Level up ada dikit lagi. Coba, Grinding. ini kesempatan buat lu menanyakan moralitas di rental girlfriend. Coba, gimana? Nggak ada moralnya. Nggak ada. Mikirin. Apa moral di dalam kolam coba? Nggak ada. Dan itulah dia tadi para pakar menjawab dan menabrakkan realita anime dengan kehidupan kita. Tepuk tangan dulu dong. Sangat membuat daging ini. Kalau kata di Reading Chamber kita bisa jadi belajar dari banyak tulisan dan buku. Wow. Pras suka ngomong kayak gitu. Bisa jadi host juga di suatu hari nanti. Bisa lah. Jadi thank you sekali lagi. Thank you. Kita senang banget udah diundang. Kita dapat Pras yang bisa ngasih perspektif kebijakan publik dari cerita-cerita fiksi dari manga, Pram juga dari law dan juga dari segi economics, ethics bahkan, dan juga tadi masalah leadership dan moral luar biasa banget kan. Gokil. Lah ada yang lu pahamin nggak? Paham tadi soal pilihan yang harus dipikirin. Harus memperhatikan apa? Pilihan apa? Ya, dalam pilihan harus memperhatikan apa? Ya konsekuensi ya. Ya ingat satu lah Pak, cost benefit. Cost benefit efisiensi, cost benefit dari resource lu. Jadi berikan tepuk tangan yang meriah buat Ramen Pras. Jangan lupa kalian segera visit The Reading Chamber. Mereka lebih dalam lagi ngomonginnya. Mereka juga bahkan yang salah satu episode yang gue suka ada ngebahas tentang mitologi Yunani. Dan juga ada banyak pakar juga dihadirkan di sana yang tentunya lebih banyak daripada di Clean Sound ya. Betul. Maaf. Mungkin kalian juga bisa komen di bawah plot anime atau manga apa yang next time mungkin kalau ada kesempatan dibahas lagi sama Pram dan Pras. Dan komen di bawah juga apakah ada pakar-pakar lain yang perlu kita undang untuk bahas anime. Nah, jadi thank you semua yang nonton, thank you buat para member dan untuk kita semua. Stay clean and sound. Bye. See you.